syukur dan terima kasih kami persembahkan ke hadapan-Mu, Bapa kami di surga, Khalik semesta alam. Engkaulah yang mengaruniakan kepada kami saat yang indah ini, kami boleh bersekutu keluarga besar Pemuda BIM Manado. Kau mempersatukan kami Tuhan dalam rangka merayakan hari kelahiran-Mu untuk menjadi juru selamat dunia, bahkan juru selamat kami juga. Karena itu izinkan kami untuk menghayati berjalannya acara kami ini Tuhan, sehingga boleh semakin memantapkan langkah kami mengimani-Mu di dalam menggapai hari esok. Juga anak-anak kami semuanya dan cucu-cucu kami menjadi orang yang berkenan di hadirat Tuhan. Di penghujung acara kami Tuhan, kami mau mesin dengan Kau mendengarkan Engkau berbicara. Persiapan hati kami Bapa dalam Kudus-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Selamat Natal dan salam untuk kita semua. Selamat Natal, Shalom. Kali ini Opung akan memberikan renungan dari satu ayat yang singkat, tetapi dalam kitab kita itu ada aplikasi Alkitab di handphone kita, ada aplikasi Alkitab. Tolong dipersiapkan di situ 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 nanti akan kita hubungkan itu dengan ayat yang saya bacakan dengan singkat, satu ayat yang terkenal, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Bunyinya seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nanti akan kita baca 1 Korintus pasal 13. Keluarga besar Opung Dabin yang dikasihi oleh Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Tentu kalian harus mengakui yang tertua di sini sekarang kan saya, yang termuda sekarang, kan itu kan? Betul tidak? Jadi saya sudah lebih banyak makan asam garam kehidupan ini. Karena itu izinkan saya dalam rangka membuat renungan ini sekaligus menanamkan nasihat kepada semua anak-anak kami dan cucu-cucu kami yang kami kasihi. Dan tidak perlu dengan suara keras, tapi cukup dipahami. Itu saya kira motivasinya. Baik, sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, lama-kelamaan kata kasih dan damai itu hanya sebuah isapan jempol, bahkan dianggap sudah basi, terutama generasi muda sekarang yang telah dibungkus oleh kehidupan menggunakan permainan dengan aplikasi yang ada di handphone. Apa itu kasih? Mungkin secara teorinya di belajar agama di sekolah, khususnya SLTA, mungkin sudah ada teorinya itu. Ada kasih eros, kasih filia, kasih storge. Tapi ketiga-tiganya itu dalam bahasa kami disebut deutdes. Bukan bahasa Jerman maksudnya, bukan bahasa kami. Deutdes artinya beri aku, maka aku akan memberi. Kalau kau tidak memberi, aku juga tidak mau beri. Itulah jenis kasih yang tiga itu, eros, filia, storge. Tapi ada satu kasih yang hanya memberi tanpa harap akan imbalan jasa. Itulah yang disaksikan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi kata-kata kasih itu zaman sekarang itu sudah mengalami degradasi yang sangat dalam, bahkan sudah basi.
sudah basi, diganti dengan yang sekarang paling terkenal adalah konten kreator, itu paling kenal. Apalagi Popunda Pimburu sukanya itu menonton konten kreator si Hombing yang baru 9 kali itu, yang sudah meninggal. Bahkan dia sampai sekarang masih mengikuti itu. Memang sedih memang ceritanya. Itulah yang paling terkenal. Bahkan mulai dari masyarakat biasa sampai pejabat orang-orang besar pun sekarang dibungkus dengan kegiatan konten kreator. Itu yang menarik. Kalau berbicara dengan ketuhanan itu kayak tidak menarik, kan begitu zaman sekarang. Ya, sebelum saya mengatakan itu tadi kan sudah saya memulai dengan orang tertua di sini kan saya. Artinya opung ini sudah hidup beberapa periode kehidupan dan zaman. Mulai dari zaman yang tidak enak, paling tidak enak di negara ini tahun 60-an, zaman G30 SPKI. Itu sudah opung sudah ada. Dan sudah melihat betapa getirnya kehidupan ini. Dan di situ sepertinya kesannya waktu itu hukum rimba yang berlaku. Orang bisa terbunuh tanpa keputusan pengadilan yang sah. Itu yang terjadi. Bergantilah zaman dengan Orde Baru. Orde Baru ada istilah waktu itu, kalau 2 tambah 2 berapa? Menurut Setio berapa itu? 4. Tapi zaman Orde Baru bukan 4 jawabannya. 2 tambah 2 berapa? Terserah Bapak lah, mau berapa saya sebutkan. Sebab kalau mengatakan yang benar itu salah. Itu masa-masa Orde Baru itu kesannya seperti itu. Pokoknya 2 tambah 2 berapa? Terserah Bapak. Berapa suka. Nah itu berubahlah zaman sampai dengan reformasi. Reformasi itu zaman yang kebablasan. Karena disebutkan bebas melakukan pendapat apapun bisa diucapkan orang tanpa mengenal etika, tanpa memikirkan ketersinggungan orang lain. Kasih itu semakin tidak mempunyai arti lagi. Demikian juga damai itu hampir-hampir hanya tinggal slogan saja. Saya memberikan satu contoh kepada kita semua. Bagi orang yang pernah mendengar cerita saya, ini anggap ini sebagai saran ulangan khusus untuk cucu-cucu opung. Saya harap fokus dulu mendengarkan saya, ya. Saya tidak ngomong lagi di hadapan kalian besok. Inilah kesempatan untuk menasihati cucu kami semua, mulai dari yang si Ipander sama yang tertua cucu kami Ica. Oh, si Karen. Karena nggak ada di sini sekarang makanya tidak lupa Karen sampai dengan si Ica. Nanti akan saya tanyakan kalian setelah saya menceritakan ini. Pernah terjadi ada 3 orang bersahabat, profesi mereka mengumpulkan batu untuk dijual sebagai bahan bangunan. Jadi batu yang mereka cari itu dari tebing gunung. Itu cara mengambilnya diungkit dengan linggis, dengan ada alat-alat yang lain. Jadi sekali runtuh dia bisa sampai dapat 3 meter kubik, 5 meter kubik begitu. Suatu hari satu orang di antara mereka ketika memukul batu itu, percikan batu itu kena ke wajah seorang. Lalu darah memancar dengan sangat kuat. Lalu diajaklah temannya antarlah ke rumah sakit. Katanya Kak, ini mengejar target ini. Nanti kalau kita tinggalkan nggak dapat lagi target. Akhirnya dengan terpaksa yang bersangkutan itu pergi sendiri sampai ke puskesmas terdekat. Ketika dibersihkan lukanya, rupanya lukanya itu hanya sedikit, tapi karena itu terjadi pada siang hari kan darahnya kencang. Adakah kasih dari 2 teman yang lain itu? Itu cerita pertama. Cerita yang kedua, ada 10 anak remaja dan pemuda pergi berdebat tentang kasih ke tengah lautan, naik perahu.
Ada mengatakan kalau menurut aku kasih ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terjadilah perdebatan yang sangat sengit di perahu itu 10 pemuda tersebut. Satu orang di antara mereka tidak mau terlibat dalam perdebatan. Kan? Ternyata begitu sengitnya perdebatan itu, terjatuhlah salah seorang di antara mereka ke laut. Ketika temannya jatuh, terus perdebatan terus dilanjutkan. Tapi seorang pemuda itu yang hanya diam saja, dialah yang terjun ke laut menolong temannya yang hampir tenggelam. Siapakah di antara mereka sebenarnya yang mengerti kasih? Iya kan? Teman-temannya hanya pintar ngomong tentang kasih, tapi tidak ada perbuatan. Yang tidak banyak ngomong justru dialah yang mengerti kasih. Itulah sebenarnya pemahaman tentang kasih. Kasih itu bukan teori, bukan slogan, tapi perbuatan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kasih, kalau tidak dibuktikan dengan perbuatan, itu nol besar. Nol besar. Kalau dalam istilah pemuda, remaja kan, kalau misalnya si Theo misalnya menegur seorang gadis, I love you, katanya kan. Kalau tidak ada jawaban si gadis itu, I love you too, kan percuma kan cintamu kan? Kan harus dijawab loh. I love you, Neng, kau bilang kan? You love me? Theo, I love you too. Baru dia nyambung cintanya kan begitu. Nah, demikianlah pemahaman kita tentang kasih itu. Kalau tidak dibuktikan dengan perbuatan, itu nol. Damai juga seperti itu. Kalau ditanya semua orang, apakah Anda suka damai? Pasti semua umumnya orang mengatakan iya. Tapi yang dilakukan adalah pecah belah, benci membenci, dengki, mengata-ngatai orang. Tapi dia ingin damai. Bagaimana mungkin damai itu tercipta kalau kita saling membenci? Tidak mungkin. Damai itu hanya bisa tercipta kalau kita saling mengasihi. Karena kasih itu menutupi banyak kesalahan. Itulah yang harus kita baca pada 1 Korintus 13. Kita coba baca, cucu-cucu kami yang sudah saya ingatkan tadi. Kita baca dulu sampai dengan ayat 8. Atau saya sedang bacakan gitu. Ada. Sudah dapat, silakan. 1 Korintus. Pakai mic. Pakai mic. Nah, Pakai mic itu ambil. pakai mic buat suaranya baca yang bagus ya, Pung. Siapa? Iya. Semua lah serentak, cucu-cucu. Sampai 8 aja dulu ya. Baca dengan kuat, Pung. Kongsi. 1, 2, 1, 2, 3. Semua baca. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gom yang berkumandang dan cadang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk berbuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka-cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap.
Saya berharap setiap orang di antara kita akan membaca ulang 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8. Tapi kesimpulannya 13 saya yang membaca. Tetapi demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Natal adalah kenyataan kasih Allah di dalam dunia dan kehidupan manusia. Tak ada gunanya manusia di dunia merayakan Natal kalau kasih itu nol. Tidak berguna, betapapun hebatnya itu. Dengan biaya miliaran rupiah, kalau dalam persekutuan itu tidak ada kasih, nilai kegiatannya nol. Karena Natal pada aslinya sebenarnya bukan berhura-hura, bukan menunjukkan apa yang kita miliki, tetapi Natal yang benar sebagai memperingati kasih Allah yang besar itu ke dalam dunia adalah perbuatan sosial, saling mengasihi, berbagi dari berkat Tuhan. Nah, kita mulailah itu, anak-anak kami dan cucu kami semua, mari kita mulai kasih itu di dalam keluarga kita masing-masing, keluarga besar Abu Dhabi. Saya percaya kalau itu sudah kita lakukan, maka berkat Tuhan akan mengikutinya. Amin. Amin. Sekali lagi, yang terbesar mana? Kasih. Itulah peristiwa Natal beribu tahun yang lalu yang kita rayakan sekarang. Sekali lagi saya membacakan 1 Yohanes 3:16 itu. Ini sebenarnya ayat masih di dalam kepala diucapkan ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebagai bukti kasih Allah, Engkau hadir di dunia. Dan beribu tahun dan beribu-ribu kali juga dunia ini telah merayakan kelahiran-Mu. Namun jika kami melihat perjalanan hidup ini, masih terdapat di sana sini kasih itu terkadang hanya isapan jempol, hanya teori baik bagi kami umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Karena itu kami memohon, kuatkan kami Tuhan untuk mengimani kasih Tuhan yang sangat besar itu, dan kami mencoba berusaha dengan kemampuan kami yang ada untuk memulai berbuat kasih tengah-tengah keluarga kami. Karena Tuhan berfirman, kasih itu menutupi banyak kesalahan. Kasih itu tidak memiliki, tidak menuntut, tapi berbuat tanpa pamrih. Bila kami semua keluarga besar Abu Dhabi mau menaati firman-Mu Tuhan, sehingga di tengah kehidupan setiap keluarga kami nampak buah-buah kasih yang secara nyata bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kami, di mana saja kami berkarya, bekerja kami yang berada di itu. Berkatilah para Natal keluarga kami malam hari ini Tuhan, supaya kami boleh membuktikan kesaksian kami bahwa kami orang-orang percaya kepada-Mu. Berkati kami Tuhan untuk memasuki tahun baru 2026. Kami berharap dalam perjalanan hidup kami, Tuhan akan sediakan bagi kami yang terbaik saat kami menjadi orang-orang yang setia percaya kepada-Mu. Ampuni segala kekurangan kami Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang telah lahir di Betlehem, kami berdoa. Amin. Amin. Cepat bawa persembahan kita. Cepat bawa persembahan kita. Cepat bawa persembahan. Persembahan. Kasih kakak satu. Kita menyanyi dari judul jemaat nomor 123 ayat 1, Selamat Selamat Datang.
Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Sebagai landasan iman kita dalam rangka memberi persembahan Natal malam hari ini, kita mendengarkan Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin.